Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes. Alhamdulillah. Mengucapkan doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Raditu billahi wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Demikian pembicaraan Indonesia Raya. Seluruh siswa merupakan guru serta anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, saya akan absen dulu. Untuk hari ini yang sudah masuk, siapa saja? Tidak ada. Alhamdulillah. Berarti hari ini kita bisa melaksanakan pelajaran seperti biasanya. Anak-anak, sebelumnya saya mau memberi motivasi. Tadi pagi sebelum saya berangkat sekolah, ada sebuah quotes dari Instagram saya. Bunyinya adalah masa depan adalah milik orang-orang yang mempersiapkannya saat ini. Maksudnya adalah masa depan kalian nanti kalian harus mempersiapkannya saat ini. Jadi yang terjadi di masa depan, bagaimana cara bersikap kalian saat ini. Mempersiapkannya gimana caranya? Dengan cara berdisiplin, kemudian memanfaatkan waktu secara efisien, kemudian meningkatkan kompetensi kalian di berbagai hal. Selain itu jangan lupa patuh pada pesan bapak ibu kalian, juga patuh pada pesan ibu guru dan bapak guru kalian di sekolah. Baiklah anak, sebelumnya saya akan memberikan sebuah tes diagnostik, yaitu tes awal, di mana di tes ini saya ingin mengetahui seberapa jauh kalian mengetahui materi mengenai pengolahan dan penyajian data menggunakan pendekatan berpikir komputasional. Sekarang semuanya silahkan buka Google dulu. Yang tadi sudah dibuka Google-nya bisa ditambah plus supaya nanti bisa membuka tab baru. Silakan, sudah? Google-nya sudah semua? Anak-anak, sekarang silahkan kalian klik joinmyquiz.com di Google kalian, silahkan ketik yang atas sendiri. Kemudian ketikkan kode yang ada di bawahnya. Silahkan. Sudah bisa?
Semangat tergabung, jangan bertanya. Jangan tergabung. Kita sempatkan dan baik, silakan jawab sesuai dengan kemampuan kalian. Tidak usah melihat menu, kalau sudah sampai kemampuan kalian. Kita belajar. Paling tinggi 8.700. Kita lihat nanti setelah kita pembelajaran apakah ada peningkatan. Baiklah anak-anak, setelah kita melakukan tes tes asesmen awal, maka saya akan menyajikan mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita membahas tentang materi pengolahan dan penyajian data menggunakan pendekatan berpikir komputasional. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu kalian diharapkan dapat mengidentifikasi data yang relevan untuk dianalisis. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua menghitung data menggunakan operasi dasar, jumlah, rata-rata, dan kecepatan. Kemudian yang ketiga yaitu kalian diharapkan dapat menyusun data dalam format terstruktur dan logis. Yang keempat, menyajikan data dalam bentuk visual interaktif menggunakan pendekatan berpikir komputasional, dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritmik. Anak-anak, saya mau tanya, apabila kamu mempunyai beberapa barang, misal ada beberapa pensil, kemudian ada beberapa penghapus, ada beberapa ballpoint, operasi hitung yang kalian gunakan
apa? Untuk apa itu? Menemukan jumlah seluruhnya. Siapa kan? Penjumlahan. Berarti ditambahkan. Dulu kalian kan pernah sudah di SD mendapatkan pembelajaran Excel mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian menggunakan Excel. Tapi untuk kali ini nanti akan berbeda. Kita akan menggunakan penjumlahan menggunakan aplikasi PictoBlock. Nah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Sebelumnya kita melakukan literasi dulu. Silahkan kalian buka lembar yang saya berikan kemarin, yaitu lembar modul 2 mengenai pengolahan dan penyajian data menggunakan pendekatan berpikir komputasional. Untuk selanjutnya silahkan, siapa namanya? Sekarang silahkan dibaca dulu. Yang A, yang keras. Pengolahan data dan perhitungan reduksi. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Konsep berpikir komputasional erat kaitannya dalam pengolahan data. Ya, cukup. Anak-anak, selanjutnya untuk lebih mengenal apa itu pengolahan dan penyajian data menggunakan pendekatan berpikir komputasional, Bapak akan menyajikan sebuah video. Silahkan disimak, diamati, kemudian dihayati supaya kalian bisa untuk mengerti materi saat ini. Udah kan, anak-anak? Udah. Jadi yang ini untuk soal-soalnya lebih tidak ada perlu membahas ini. Anak-anak. Jadi tugas kita nanti, karena kemarin kita sudah belajar mengenai PictoBlock, mengenai bagaimana itu PictoBlock, kemudian isinya apa saja. Jadi saya harap mungkin ini nanti kita bisa langsung mengerjakan untuk tugas selanjutnya, yaitu membuat alat hitung atau penjumlahan, kemudian penambahan, perkalian, pembagian dan sebagainya menggunakan PictoBlock. Kalau dulu kalian di SD biasanya menggunakan spreadsheet atau bisa menggunakan Excel atau menggunakan Word, tapi untuk COVID ini kita akan belajar menggunakan PictoBlock. Saya akan memperlihatkan ke kalian video mengenai cara pembuatan penjumlahan menggunakan Scratch atau PictoBlock. Dan nanti kalian bisa memodifikasinya. Terserah nanti tiap kelompok bagaimana cara kalian untuk memodifikasinya. Silahkan diperhatikan. Oke, hasilnya udah benar ya. 130 tambah 70 itu 200. Oke, kita bisa tambahkan kok. Sudah? Dari sini sudah paham anak-anak? Jadi selanjutnya saya akan memberikan LKPD, di mana LKPD tersebut akan mempermudah kalian memahami materi dan meningkatkan aktivitas belajar kalian. Berarti sekarang kita membagi dulu menjadi 4 kelompok. Kita kemarin sudah sepakat untuk membagi menjadi 4 kelompok. Langsung aja, berarti nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti silakan kalian bekerja sama untuk membuat sebuah aplikasi, entah itu penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, dan nanti
Kalian presentasikan ke depan. Baik, sekarang saya bagikan LKPD. Untuk kelompok 1, tugasnya adalah membuat penghitungan menggunakan penjumlahan. Untuk kelompok 2, menggunakan perkalian. Kelompok 3 menggunakan pembagian. Kelompok 4 menggunakan pengurangan. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Kalian kerjakan dulu sendiri-sendiri, kemudian baru nanti yang terbaik yang mana nanti bisa kalian ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Udah? Bisa dimulai sekarang. Silakan kalian bekerjasama kelompok kalian. Silahkan menggunakan rumus yang sama seperti yang di depan. Ya. Yang atas sendiri itu adalah dikasih green flag klik, jadi itu harus di atas sendiri. Kemudian bawahnya buat variabel. Variabelnya apa? Kalau kalian menginginkan 4 silakan boleh. Pak, saya cuma pengen 2, tidak apa-apa. Pak, saya pengen 5, boleh. Sepertinya semua kelompok sudah menyelesaikan tugasnya. Saatnya kita masuk ke tahap kelima, yaitu mempresentasikan dan menguji hasil penyelesaian proyek. Jadi yang pertama, kelompok 1 silakan maju depan semuanya. Kita mempresentasikan hasil dari kelompok 1, yaitu tentang penjumlahan. Silakan. Kelompok 1 silakan masuk depan. Di bawah. Cuma satu aja yang di bawah. Ya ini, sini, operatornya sini. Siapa yang buat? Nah, sini saya sini. Dan anak-anak coba dilihat ini hasil dari kelompok 1. Proyeknya sudah menarik. Sekarang caranya gimana? Cara kita menguji proyek tersebut? Yang pertama yaitu diklik bendera hijau ini dulu. Klik dulu bendera hijau. Nah, sekarang mungkin ada yang tanya, dikasih angka berapa? Masukan angka berapa? Berapa? Yang masukan angka berapa? 100. Masukan angka 100. Wes, enter. Ya, seperti itu juga bisa. Masukan angka berapa lagi? Berapa?
50, masukkan 50. Masukkan lagi. Ya Allah, masukkan lagi. Oh iya, terus kurang 1. Berapa? 20 ya, 20 masukkan lagi 20. Diklik. Terus 20. Nah, 23 yang makin masukkan. Hasilnya 93. Betul loh, salah? Betul. Beri tepuk tangan kepada teman. Untuk prosesnya hasil bisa kembali ke tempat. Nanti bisa dicoba dengan berbagai hal lagi, bisa ditambahkan animasi dan bisa. Untuk namanya, tolong yang sudah saksi, tolong dulu, jangan dulu. Kita lihat ke penampilan yang selanjutnya. Tolong buat, jangan coba. Saksikan hasil dari proyek atau kedua yaitu tentang perkarya. Tentang cara masukkan. Yang lainnya sekarang perhatikan. Ini yang sudah lanjut. Masukkan berapa sih? 10. Nah, berarti 500 ya. 50.000. Sampai ya. Nanti 60. Nah, berapa itu? Tidak kelihatan. Yang ini insya Allah benar. Dan beri tepuk tangan pada orang tua. Soalnya masih ada. Nanti kalau mau tanya gimana caranya, tanya dulu. Baikkan kalau enggak beri tempat. Bukannya mau ikan, jangan berdebat. Lagi kalah, apa lagi? Nggak kena. Ya, ya. Prosesnya tentang pembagian. Silakan dipastikan, silakan. Kita dulu bendera warna hijau. Baik, masukkan. Berarti kalau bagian kan nilai ya besar. Saya 50, nah 50, saya 50 ya. Bagi 10. Ya lagi. Nah, hasilnya adalah 5. Ini dari sini apa itu? 10 saya masukkan benar. Berikutnya pada kelompok. Kan berapa? Siap. Kelompok ketiga, keempat, ketiga. Jadi kelompok proyeknya adalah pengurangan. Nah, silakan. Atau teman-teman yang berarti pengurangan yang pasti berarti harus lebih banyak daripada lebih besar daripada di belakangnya. Jadi berarti 100. Nah, kita ambil 100. Dan kurang sedikit berarti 10. Kurang lagi 65. Bukan. Hasilnya 25. Berarti betul. Sekarang kamu kan berapa? Ya. Anak dan matikan dulu semua musik dan sebagainya. Anak kita sudah masuk ke penghujung pembelajaran. Jadi gunanya untuk kita belajar berdoa adalah mengasah kemampuan berpikir komputasi kita. Jadi nanti kita akan tahu, oh ketika kita nanti mau memasak misalnya, oh kita harus siapkan ini. Misalnya kita mau sekolah, siapkan sepatu, seragam dan sebagainya. Jadi itu ada cara berpikir komputasional seperti itu. Jadi di situ nantinya kalau kita sudah terbiasa berpikir komputasional, maka kita akan bisa belajar berdisiplin di situ. Dan dari sini mungkin ada pertanyaan. Tidak ada. Kita untuk selanjutnya
kita akan mengadakan tes akhir. Sama seperti tadi, silahkan kalian buka Google, kemudian masuk ke background sama seperti tadi. Klik seperti tadi, join my quiz.com, kemudian enter join code-nya di bawah. Silakan. Baiklah, kita lihat anak-anak. Tadi waktu kita pretest, tes awal tadi, nilai tertinggi cuma di angka 8.500. Sekarang skor tertinggi ada di nilai 11.140. Berarti ada peningkatan pengetahuan kalian di pembelajaran coding saat ini. Tepuk tangan untuk kalian semua. Selanjutnya saya akan mengadakan refleksi. Refleksi itu bagaimana kesan-kesan kalian terhadap pembelajaran kali ini. Silahkan kalian masuk ke silakan kalian klik di Google, klik plus lagi, buka tab baru, kemudian klik itu, diketik. Nih. Menti.com, menti.com, kelihatan ini? Menti.com, menti.com di Google, ketik menti.com. Yang sudah submit, ya ini sudah submit, selalu dan senang ini. Semuanya ada di sini. Ini jawabannya siapa saya juga nggak tahu. Mungkin ada kalau yang susah, membosankan Pak, boleh, nggak apa-apa. Jadi ini refleksi untuk pembelajaran kita supaya pembelajaran nanti bisa lebih baik lagi. Nah, ada yang sangat senang, menyenangkan. Buka komputer, senang dan gembira, menyenangkan. Kurang lama sampai pulang. Kalau kurang lama sampai pulang nanti dimakai bermata pelajaran yang lain. Ya, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kali ini. Dan ini refleksi dari kalian bisa membantu saya nanti untuk pembelajaran saya lebih baik lagi. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari saat ini akan bermanfaat bagi saya pribadi, untuk kalian nantinya di masa depan. Selanjutnya, karena ini sudah istirahat, maka kalian sekarang bisa istirahat. Sekian pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.